mendengarkan terlebih dahulu cerita yang ada di sekolah Bapak mengenai kasus-kasus dilema etika. Yang pertama yaitu mengenai terhadap pemberian izin terhadap guru yang mau minta izin. Nah, ya Pak. Di mana di situ nanti kita tentu mempertimbangkan dengan efek terhadap anak yang ditinggalkan dan pemberian izin terhadap guru yang bersangkutan. Yang pertama itu bisa kita memberikan izin terhadap anak, terhadap murid, terhadap guru, itu dengan di mana kondisinya tidak memungkinkan kita sampai sekolah. Atau dia minta izin dengan alasan-alasan tertentu, itu kita akan mengembalikan kepada yang bersangkutan. Apakah izinnya itu sangat penting atau itu akan kita pertimbangkan, kita mohon pertimbangan dari guru yang bersangkutan. Tetap itu menyangkut dengan pembelajaran anak di Ketertinggalan anak kalau guru ini diberikan izin, gitu ya Pak ya. Berarti Bapak ketika memang guru ini tidak memungkinkan lagi datang ke sekolah seperti dia sakit, baru Bapak bisa memberikan mereka izin. Tetapi kalau izinnya hanya sekedar izin-izin sesuatu hal yang dianggap mereka penting, itu dikembalikan kepada mereka. Apakah memang mereka ingin meninggalkan anaknya di sekolah atau mereka ingin untuk mengajar di lokal mereka, mengutamakan kepentingan anak. Tadi cerita Bapak tadi, izin saya Pak bertanya beberapa poin tentang dilema etika ini ya Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? yang pertama tadi menyangkut dengan Dilema etika, izin seorang guru yang minta izin tadi. ya. Tentu kita nanti sangat mempertimbangkannya lah. Berarti kalau dilema etika mempertimbangkan baik dengan baik begitu ya Pak ya. Selanjutnya Bu, Pak, pertanyaan berikutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan kepenting ini? Bapak bisa memberi izin atau tidak memberi izin? Bagaimana Bapak memutuskannya? Yang pertama saya itu harus berkoordinasi dengan teman-teman sejawat untuk memberikan bimbingan kepada guru yang bersangkutan bahwasanya untuk minta izin kepada sekolah itu harus pikirkanlah secara Matang ya Pak ya. Terus pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah apa atau prosedur apa seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya? yang pertama itu saya minta saya guru untuk memberikan bina-bina kepada guru-guru yang lain. Berarti ada yang membina guru-guru ini di sekolah ya Pak ya. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif untuk pengambilan keputusan? Nah, yang pertama keputusan itu tentu sangat khususnya terhadap sekolah karena meningkatkan kedisiplinan. Kedisiplinan sekolah berarti Pak ya. Terus pertanyaan selanjutnya, apa-apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan? Itu setiap keputusan itu tentu ada tantangan sebagai kepala sekolah itu harus ada tantangan. Pasti mempunyai tantangan semuanya. Dan di sini tantangannya tentu terhadap guru yang bersangkutan itu betul-betul untuk minta izin. Ya, bagus sekali Pak ya. Terus pertanyaan, kala atau jadwal tertentu untuk menyelesaikan sebuah kasus? Atau bisa Bapak lakukan secara spontan, sewaktu kasus itu ada, langsung dilakukan? Atau memang ada jadwal-jadwal khusus yang Bapak berikan untuk menyelesaikan kasus-kasus? Kalau masalah penyelesaian jadwal itu tidak ada jadwal, sebab itu kami langsung menyelesaikannya pada hari ini. Jadi kalau ada kasus langsung hari itu diselesaikan Pak ya? Ya baik sekali itu Pak ya. Terus pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Itu faktor-faktor itu ada, semuanya pasti akan membantu. Yang pertama itu adalah faktor dari tenaga pendidik guru. Rekan Bapak di sekolah berarti ya. Terus pertanyaan terakhir ini Pak, dari semua hal yang Bapak sampaikan
sampaikan tadi, apa pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengambilan keputusan dilema etika tadi? Ya, yang pertama pembelajaran itu efektifnya pembelajaran di sekolah tidak memberikan semangat aja sebenarnya. Berarti kalau efektif pembelajaran itu berpihak kita kepada murid gitu ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak telah memberikan contoh-contoh dari dilema etika yang ada di sekolah Bapak. Mudah-mudahan di kemudian hari saya sebagai guru PAI di sini juga mampu mengambil keputusan-keputusan yang memang luar biasa seperti yang Bapak berikan kepada guru-guru Bapak yang berada di sekolah. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tika, Sehat, pagi juga. Ibu. Alhamdulillah. Bu Tika bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu karena Ibu mau meluangkan waktu Ibu di waktu-waktu Ibu yang sangat luar biasa sibuknya ya Bu ya. Selain sebagai kepala sekolah, Ibu juga seorang PT dan seorang instruktur dan banyak lagi kegiatan Ibu yang memang keseharian Ibu laksanakan ya Bu ya. Jadi di sini saya ingin sekali berbagi praktik baik dengan Ibu tentang penyelesaian masalah yang terjadi di sekolah Ibu, di keseharian Ibu. Saya ingin sekali mendengarkan ceritanya Ibu. Bu Tika, sebagai kepala sekolah yang mungkin harus juga banyak belajar dalam mengambil keputusan Ya. dari permasalahan yang timbul, itu tidak hal yang mudah. Butuh waktu dan butuh strategi untuk menyelesaikan masalah. Baik Bu Tika, saya akan bercerita pengalaman saya menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan untuk solusi permasalahan tersebut. Ya. Pada bulan Agustus lalu, sepulangnya saya dalam kegiatan Jambore Nasional dari Cibubur, iya, datang guru kelas 6 kepada saya. Ibu, salah seorang dari murid saya yang bernama Diki nggak sekolah. Sudah berapa lama ya Bu ya? Sudah 1 minggu. Sudah Ibu tanyakan kepada orang tuanya. Orang tuanya menjawab nggak mau Diki sekolah Bu. Nggak mau Diki sekolah. Jadi suatu tanya, Bu, bagaimana caranya? Nah, dari permasalahan tersebut saya berpikir secara logika. Baik Bu, sejenak, nanti setelah jam istirahat izin nggak saya masuk ke kelas Ibu? Boleh Bu, silakan. Jadi setelah jam istirahat, karena sudah dapat izin dari guru kelas, bersama guru kelas saya masuk ke kelas 6. Sana saya bertanya kepada teman-teman Diki, karena hari itu Diki nggak sekolah ya Bu, sudah 1 minggu ya. Teman-teman, anak ibu semuanya yang baik, yang gagah, yang cantik, hari ini teman kita Diki tidak sekolah sudah selama 1 minggu.
Adakah yang tahu nggak apa permasalahan Diki tidak sekolah ini? Semua siswa terdiam, tidak mau jujur. Saya bujuk juga, nak, kalau kamu tidak mau menyatakan apa permasalahannya tak akan terselesaikan. Yang Diki tidak sekolah, ibu nggak mau Diki nggak sekolah. Apakah kalian mau Diki nggak sekolah? Mereka seranya tidak. Dalam keheningan tuh menunjuklah seseorang. Memang anak itu nakal, Bu, susah. Karena sudah beberapa kali itu dapat bimbingan bersama saya dan guru lain. Itu yang guru pikir, baik guru agama maupun guru kelas juga yang pikiran itu ketika dia berbuat kesalahan sudah diberikan bimbingan. Ada apa, nak? Wawan, Bu, Diki nggak sekolah karena setiap hari kalau Diki datang ke sekolah yang disebut bukan nama Diki lah, nama siapa yang dipanggil? Nama ayahnya. Subhanallah, nama ayahnya. Menunjuk pula yang satu. Bu, yang sering menyebut itu anak perempuan, Bu, katanya. Masa iya anak perempuan berlaku demikian? Saya tanya, apakah perempuan melakukan? Tidak kok, Bu. Dia saling menuding. Tapi karena tadi seorang si Wawan tadi menyatakan, emangnya siapa yang menyebut nama orang tua? Saya, Bu. Mengaku dia, saya, Bu. Sudah beberapa kali kamu lakukan. Sering, Bu, setiap hari. Nah, kita tahu pokok permasalahan karena Wawan sering memanggil nama ayah Diki ketika Diki datang ke sekolah. Nah, permasalahannya sudah tahu bahwa Diki tidak sekolah karena disebut nama orang tuanya. Namun teman-teman, bagaimana caranya supaya Diki untuk bisa datang ke sekolah? Kami tidak senang bagaimana pula. Oke, saya izin kepada guru kelas untuk berbincang-bincang dengan Wawan di kantor. Izin kepala sekolah. Jadi kami bercerita dengan Wawan bahwa Wawan, hal yang kamu lakukan tadi sudah berapa lama? Sudah lama, Bu. Semenjak kami naik kelas 6, berarti sudah lebih kurang sebulan yang dilakukan Juli ya, Bu, ya. Sebulan itu sudah waktu yang lama, itu sudah beban mental kepada Diki itu, Bu. Nah, dia nggak masuk. Nah, Wawan, kamu sudah tahu berapa kali kamu. Nah, ini buku bimbingan kamu, konseling kamu. Nama kamu sudah dibimbing perkara. Kamu juga memukul anak kelas 1. Sudah dipanggil pula orang tuanya. Setelah itu kamu juga berbuat permasalahan, keributan kepada adik-adik kamu. Nah, sekarang ibu minta besok datang orang tua kamu ke sekolah menghadap ibu. Bu, bangunlah, Bu. Janganlah panggil orang tua. Kalau tidak mau panggil orang tua kamu, bagaimana? Besok kita selesaikan bersama dengan orang tua kamu. Nah, keesokan harinya orang tuanya datang bersama Wawan menemui saya di kantor. Saya sambut orang tuanya dengan senyum bahwa anaknya, jangan sampai tahu anaknya bermasalah ya, Bu, tapi mereka juga sudah tahu kalau ya, ketika dipanggil orang tua tentu ada permasalahan yang harus diselesaikan. Oke. Jadi saya minta Wawan bercerita di hadapan orang tuanya. Wawan, silakan bercerita apa yang kamu lakukan. Dia ceritakan, maka dari hasil cerita tersebut untuk unsur jera. Karena peraturan di sekolah ini, siapa yang sudah melakukan pelanggaran lebih dari 3 kali, maka dia akan dikembalikan kepada orang tuanya dalam beberapa waktu atau seminggu supaya dia bisa merefleksi diri dengan kesalahan yang dilakukannya tersebut. Nah, orang tuanya juga meminta kepada jangan sampailah, Bu, anak saya juga nanti anak saya kan sudah kelas 6, Bu. Nanti kalau ibu kembalikan kepada saya atau ibu besok dia nggak mau sekolah atau tertinggal pelajaran, tidak bisa dia mengikuti pelajaran berikutnya. Bagaimana Wawan dengan kamu, Bu? Beginilah, Bu. Karena saya salah, saya ingin minta maaf kepada Diki dan orang tuanya. Kapan kamu lakukan? Sekarang, Bu, karena bersama ibu saya.
Maka itu saya minta izin kepada wali kelasnya. Teman-temannya juga ikut, Bu. Nah, yang mau bergabung ikut, Bu. Karena apa? Diki ini anaknya baik, sopan, pendiam, rajin. Walaupun Diki itu juga punya kekurangan. Ada yang menurut, tentu saja ada kritik kelemahannya ya, Bu ya. Dia sangat pendiam, makanya nggak mau dibully itu dia diam saja, Bu. Dia menerima, lebih baik dia menyingkir dan tidak sekolah daripada dia bersama teman-temannya. Apa kata teman-teman? Bu, kami ikut, Bu, kami ikut, Bu. Nah, kalau ikut izin dulu sama ibu wali kelasnya. Ternyata wali kelas juga saya ikut, Bu. Saya ingin tahu di mana rumah Diki dan saya ingin juga bertemu dengan Diki. Bagaimana keadaannya sekarang. Jadi bersama-sama kami, Bu, walaupun cuaca hujan waktu itu, Bu ya, jalan ke rumah Diki yang agak jauh dari sekolah karena antusias merasa bersalah anak-anak dengan orang tua bersama Wawan itu untuk minta maaf ke rumah Diki. Sesampai di rumah Diki kami disambut dengan haru tangis oleh nenek dan ibu Diki karena Diki itu tidak ada di rumah, dibawa oleh ayahnya bekerja mencari ikan, Bu, untuk menambah penghasilan bagi keluarganya. Bercerita panjanglah nenek dan ibunya meminta supaya saya membujuk anaknya untuk ke sekolah kembali. Namun Wawan dengan beraninya, Bude, maafkan saya ya, Bude. Loh, kenapa minta maaf, Bu? Silahkan biarkan Wawan cerita. Bude, saya selama inilah yang membuli, yang menyebut nama orang tua dari Diki tadi, menyebut ayahnya setiap Diki datang atau sampai ke sekolah. Bude, maukah memaafkan saya, Bude? Dengan isak tangis ibu Diki memaafkan Wawan tadi. Setelah itu orang tua Wawan juga spontan, ibu minta maaf, memaafkan anaknya kepada orang tuanya. Begitu juga neneknya. Alhamdulillah, ibu, begitu juga dengan kami secara bergantian minta maaf kepada orang tuanya. Dan saya meminta kepada orang tuanya besok supaya Diki diantar ke sekolah. Dan teman-teman berjanji di hadapan orang tua besok akan menyambut Diki dengan surprise ke sekolah, dan akan merubah sikapnya ke arah yang lebih baik, tidak memanggil nama orang tua tetapi memanggil nama Diki sesampai di sekolah kembali. Nah, itulah, Bu, dari cerita saya. Alhamdulillah keesokan harinya Diki diantar oleh orang tuanya sama neneknya juga. Saya sambut di gerbang dengan senyum, dia peluk saya, dia sambil menangis, "Ibu, maafkan saya. Saya janji saya akan terus terang kepada Ibu ketika saya punya masalah." Dan saya antar ke dalam kelasnya, surprise dari teman-temannya. Berarti atas ide si Wawan tadi. Iya, dia mau minta maaf tadi, dia mengakui kesalahannya karena takut dihukum loh, Bu, dikembalikan kepada orang tuanya, dan juga dia efeknya nanti ketinggalan pembelajaran, apalagi dia sudah kelas 6. Diterima oleh teman-temannya kembali sampai sekarang. Diki nyaman, senang belajar bersama dengan teman-teman. Berarti Wawan juga ikut belajar lagi. Iya, Bu, sudah ya. akur sekali sekarang, Ibu. Sangat luar biasa ya, Bu, pengambilan keputusan Ibu. Ini memang dilema sekali ya, Bu ya. Karena memang Wawan ini udah sering melakukan banyak kesalahan tadi ya. Aturannya adalah di sana Ibu mengasih dia sanksinya ya, Bu. Tapi Ibu di sana memberikan kesempatan lagi kepada Wawan karena memang dia sendiri yang inisiatif dari dirinya. Dia minta maaf karena tahu dia apa yang dilakukan itu salah. Iya. Alhamdulillah memang cerita Ibu tadi memang memang banyak pembelajaran bagi saya di sana. Jadi di sini, Bu, saya ingin untuk lebih jelas lagi tentang pembelajaran ini. Saya ingin bertanya kepada Ibu beberapa poin. Izin saya bertanya ya, Bu? Silakan, Bu Tika. Yang pertama ini, Bu ya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Saya mengidentifikasi kasus ini
karena kita tahu sekarang pembelajaran sesuai dengan filosofi Hajar Dewantara itu berpihak kepada siswa. Tentu saya memilih kepada dilema etika yang mana benar lawan benar. Ini yang kedua ya Bu ya. Ya. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik Bu Tika, untuk pengambilan keputusan tadi seperti yang saya sampaikan tadi, untuk nomor 1 bahwa keputusan itu selalu berpihak kepada siswa dan jangan sampai ada yang merasa dirugikan. Tentu saja saya identifikasi dulu kasusnya. Setelah itu saya ambilkan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Luar biasa sekali ya Bu ya. Terus saya ingin bertanya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Yang pertama saya akan menanyakan pokok permasalahannya. Kalau di SD itu Ibu kan wali kelas, tentu saja karena keseharian dia yang berkecimpung, yang berhadapan langsung dengan siswa tersebut, tentu dia tahu permasalahannya. Saya tanya dulu permasalahannya, pokok permasalahannya. Setelah itu saya bicarakan, sudah beberapa kali melakukan tindakan, usaha-usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Barulah jika tidak, barulah kami mengangkat masalah tersebut. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang efektif yang saya ambil dalam penyelesaian permasalahan dilema etika ini Ibu, tentu saja pengambilan keputusan untuk dilema etika perlu pemikiran dan strategi yang tepat untuk pengambilan keputusan ini, sebab dari benar lawan benar tersebut harus kita memilih dulu. Jangan sampai anak menjadi sasarannya, tetapi anaklah yang menjadi fokus dari pengambilan keputusan, penyelesaian masalah. Selanjutnya Bu ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan lagi ya Bu ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya Ibu yang saya hadapi untuk menyelesaikan, pertama, kadang tidak semua anak akan terbuka mengakui kesalahannya. Yang kedua, disampaikan kepada orang tua. Tidak semua orang tua menerima kondisi anaknya, karena kita tahu yang namanya anak-anak kadang untuk di depan orang tuanya dia bersikap manis, baik, jujur dan sebagainya. Tetapi ketika di luar dia akan bertingkah sesuka hatinya. Itu tantangan saya Ibu. Jadi harus memang mengumpulkan informasi-informasi dari pihak-pihak yang terkait yang terlibat itu. Terus apa Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu untuk menyelesaikan sebuah kasus dilema etika yang muncul di sekolah Ibu? Baik Bu Tika, kalau jadwal tentu tidak terjadwal Bu, karena saya atau kita semua nggak mau ada masalah ya Bu ya. Kalau dapat masalah jangan sampai ada, karena untuk menyelesaikan masalah itu butuh waktu, butuh pemikiran, butuh strategi, butuh orang lain yang membantu kita untuk menyelesaikan masalah itu Ibu. Berarti memang tidak dijadwalkan ya Bu ya? Ya. Jadi saya untuk menyelesaikan masalah itu ketika masalah itu muncul, tergantung kepada berat ringannya permasalahan. Kalau ringan, spontan kita langsung menyelesaikannya ya. Tetapi kalau berat, tentu saja kita ada waktu dan langkah-langkah strategi yang kita ambil untuk menyelesaikan masalah. Terus kita mengumpulkan orang-orang yang membantu untuk menyelesaikan keputusan itu Ibu. Sangat luar biasa ya Bu ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Baik Ibu, dalam mengambil keputusan tentu saja yang pertama fokus permasalahan ya, dari orang yang melakukan kesalahan dahulu, karena dia fokus kita yang akan kita selesaikan. Tentu kita, kalau dia jujur tentu kita membantu kita. Yang kedua, orang tua, kerjasama baik dengan orang tua
yang kita jalin supaya anak atau siswa kita ini tidak menjadi akibat dari permasalahan tersebut, maka orang tua. Setelah itu teman sejawat, tentu saja teman sejawat yang pernah mendapat kasus yang sama atau berpengalaman dengan kasus yang sama yang sedang kita hadapi juga, termasuk kepada lingkungan seperti kita ke komite juga kita mendapat karena dia adalah rekan kerja kita. Berarti kita berkolaborasi dari sana ya, ya Bu ya. berkolaborasi dengan pihak-pihak yang bisa membantu kita. Ini pertanyaan terakhir dari saya ya Bu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dan dari pengalaman yang Ibu ambil untuk mengambil keputusan dilema etika? Baik Ibu, dalam mengambil keputusan dilema etika ini pembelajarannya yang saya ambil dari pembelajaran memang harus hati-hati menganalisa permasalahan dan menentukan solusi dalam sebuah keputusan tersebut supaya dari pihak yang melakukan dengan pihak yang yang dirugikan itu tidak ada saling menyalahkan, bisa menerima, legowo, senang hatinya terbuka, terbuka dan bisa menerima dengan lapang dada. Jadi permasalahan itu tidak menjadi beban lagi Bu. Jadi sesingkat seberat apapun permasalahan, tolong segera untuk diselesaikan. Jangan menumpuk-numpuk atau berlama-lama karena masalah yang satu belum terselesaikan akan timbul masalah lain, sedangkan yang satu belum terselesaikan. Saya tidak mau. Jadi spontanitas dan sesegera mungkin menyelesaikan permasalahan itu pengalaman saya. Alhamdulillah cerita Ibu dan poin-poin yang saya tanyakan tadi saya harapkan memang dapat saya lakukan juga ya Bu ya, praktik baik yang seperti Ibu lakukan sebagai kepala sekolah. Saya sebagai guru agama memang juga harus seperti itu mengambil keputusan, memang keputusan yang harus berpihak kepada murid. Kita tidak boleh merugikan murid sedikit pun. Kita harus mempertimbangkan dengan matang mengambil keputusannya ya Bu ya. Alhamdulillah, di lain waktu saya ingin juga bercerita-cerita dengan Ibu, bertanya tentang praktik baik Ibu, dan saya lebih paham lagi untuk mengambil keputusan. Terima kasih Ibu atas waktunya dan terima kasih telah bercerita kepada saya ya Ibu. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah kepada Ibu, dan saya sangat bersyukur karena Ibu mau meluangkan waktu Ibu di waktu-waktu Ibu yang sangat padat jadwalnya. Begitu juga Bu Tika, sama-sama. Saya juga berterima kasih. Senang bertemu dengan Bu Tika, berbagi pengalaman. Semoga pertemuan kita ini bukan sekali, berlanjut untuk seterusnya, untuk berbagi praktek berbagi praktek baik di aksi nyata kita yang kita temui sehari-hari. Terima kasih banyak ya Ibu. Saya sangat senang sekali dengan cerita Ibu. Mudah-mudahan saya juga dapat mengambil keputusan yang tepat. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.